Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Edi Cahyono, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 6, kelompok 4 tahun 2021 dengan tutor beliau yang terhormat Bapak Haji Solahuddin SPD MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen ASN. Untuk tahu bagaimana konsep dasar dan penjelasan tentang manajemen ASN, marilah kita jelaskan secara rinci dalam bagian berikut. Berikut adalah overview dari pembahasan materi kesempatan kali ini. Ada 3 poin penting yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit di dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. Pada slide kali ini kita bahas tentang kedudukan dan peran ASN. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dalam hal ini pegawai ASN dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Peran ASN dan tugas ASN dijelaskan sebagai berikut, di mana peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan tugas ASN ada 3 dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Pembahasan yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang ASN. Kewajiban sebagai seorang ASN yang pertama yaitu setia dan taat kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang selanjutnya, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tadi beberapa kewajiban ASN yang perlu kita ketahui, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak-hak dari ASN. Di sini dibedakan menjadi 2, yaitu pertama adalah hak sebagai PNS, yaitu mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak dari P3K yaitu yang pertama mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya kita bahas tentang kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
Sedangkan fungsi dari kode etik ASN itu sendiri dalam pembahasan kali ini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Kita masuk ke bagian yang kedua dari overview tadi, yaitu tentang konsep sistem merit di dalam pengelolaan ASN. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang prinsipnya. Ya, prinsip dari sistem merit pengelolaan ASN ini yang pertama adalah asas keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Manfaatnya adalah bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Kemudian bagi ASN yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya adalah sebagai berikut, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan bisa digunakan untuk penyusunan dan penetapan kebutuhan, bisa juga digunakan untuk penilaian kinerja, dan bisa juga untuk digunakan sebagai pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Ini adalah berbagai macam prinsip, manfaat, dan pelaksanaan dari sistem merit di dalam pengelolaan ASN. Kita masuk dalam pembahasan yang ketiga atau yang terakhir di dalam overview saya tadi di slide awal, yaitu tentang mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Kemudian manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Poin yang terakhir dalam slide ini adalah untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Dengan mekanisme pengelolaan ASN yang baik, insya Allah dapat diperoleh kinerja yang baik pula di dalam operasional atau pelaksanaan manajemen ASN tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya berkaitan dengan materi manajemen ASN. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.